adalah orang bodoh yang pura-pura rajin ibadah. Ya, bacaan belum lancar, ibadah. Ya, ini ibadah itu perlu ilmu. Jadi pura-pura pintar dalam ibadah itu nggak boleh. Itu adalah sesuatu yang lebih parah daripada orang pintar dan dia menganggap orang lain bodoh semua. Jadi orang pintar menganggap orang lain bodoh, maka dia parah. Tapi lebih parah lagi, orang yang beribadah tapi dia tadi ya berpura-pura rajin benar. Ya. Ketika ditanya sedang apa? Sedang tahajud. Kalian masih sedang ngapain gitu. Ya, bangun malam. Jadi dia menipu dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Ya, jadi pakaian Islami hanya untuk menutupi kebusukan. Itu tak boleh. Ya, seolah-olah tampil. Tapi Abia gimana kalau kita berproses untuk hijrah, nggak jadi masalah. Ini ceritanya begini. Ada orang yang memang sengaja dia pura-pura. Memang niat pura-pura. Beda dengan orang yang ingin belajar hijrah. Ingin jadi orang lebih baik. Dengan tertutup. Ya auratnya, syar'i nggak jadi masalah. Tapi yang berpura-pura supaya dipuji oleh orang lain, nah itu yang berbahaya. Itu yang dapat merusak ajaran Islam. Keduanya merupakan fitnah yang sangat besar di alam semesta ini. Bagi orang yang berpedoman kepada keduanya dalam urusan agama, maka akan menjadi fitnah dan bala yang luar biasa. Saya Imam Ustadz Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori rahimahullah ta'ala menyampaikan, barang siapa yang mencari ilmu untuk akhiratnya, ia akan mendapatkan banyak petunjuk. Ya. Apa salah satunya? Lewat mimpi. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mimpi orang-orang soleh akhir zaman itu terbukti benar. Mimpi. Iya, misalkan ada ulama, ada kiai, yang dibahas mimpi baik. Tapi ini benar-benar terjadi. Maka kata Nabi, orang-orang soleh akhir zaman mimpinya benar. Ya, jadi meskipun nafsiran mimpi itu nggak boleh, tapi orang-orang soleh mimpinya akan selalu benar. Ya. Kemudian betapa ruginya orang yang mencari dengan tujuan memperoleh kedudukan di hati manusia. Jangan sampai lah naik sekolah supaya naon, supaya menang ijazah, nggak boleh. Mencari kedudukan dunia. Mondok supaya disebut santri, nggak boleh. Ya, itu mencari jabatan dunia, nggak boleh seperti itu. Mau kesini ke pondok Riyadhah, ngapain itu kan lain baik lah. Asal penting mah tadi teh ada hal-hal yang tidak baik, masya Allah, itu nggak boleh. Ya, jadikanlah cari ilmu itu lillah billah waridullah. Karena Allah, untuk Allah, dan mencari ridho Allah. Kemudian saya Imam Ustadz Ruknul Islam, ya, ini pun menyampaikan banyak sekali. Sesungguhnya tawadu termasuk sifat orang yang bertakwa, rendah hati tawadu. Ya, ada orang yang pura-pura pintar, ada orang yang pintar tapi diam. Diam di sini bukan meninggalkan kewajibannya, ya, tapi tidak ingin terlihat seolah-olah dia paling pintar. Ini tawadu salah satunya, rendah hati. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang tawadu ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena orang yang bertakwa itu akan mencapai derajat yang tinggi, beriman dan bertakwa. Orang beriman banyak, belum tentu bertakwa. Tahu kan sekarang punya sholat, punya duha, tapi dia nggak sholat duha, dia beriman tapi nggak bertakwa. Ya, coba siapa yang sudah sholat duha angkat tangan. Siapa yang sudah sholat duha? Ya. Padahal sholat duha itu luar biasa, itu amalan Rasulullah SAW. Orang yang sholat duha, pertama doanya akan dijawab oleh Allah. Yang kedua, rezekinya akan mengalir terus. Yang ketiga, berkah ilmunya dan hidupnya. Ya, ini minimal segitu saja. Dan yang keempat, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah, mau duha ataupun rawatib sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Yang sholat duha, di mana istananya? Di pinggir sungai.
Karena di surga itu ada air sungai biasa yang bening, ada air arak, air kolesom. Di surga ada. Di kita nggak boleh. Kolesom itu kan salah satu minuman keras ya. Itu sekali tembok saja, itu barang siapa yang setetes pluk aja ke tenggorokannya, kolesom, anggur merah, whisky, ya topi miri, topi sempe, celek saja, maka 3 hari 3 malam ditolak amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa minum, lak aja terbuk, ya maka selama 40 hari 40 malam ditolak seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Hati-hati nih yang punya saudara yang suka jualan minuman keras, ya, atau diri kita sendiri, silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tergolong panitia. Bayangkan kalau kita ditolak amal ibadah kita 40 malam lalu meninggal di malam ke-20, belum sampai 40 dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Masya Allah, itu hukumannya luar biasa. Nggak tahu status dia nanti surga atau neraka. Ya. Jadi orang yang sholat 2 itu luar biasa, ya. Jadi rezekinya akan banyak terus. Karena kemuliaan sholat 2 tersebut. Suara siapa itu? Ya. Kemudian begini, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa mesti sholat 2? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena setiap diri kita punya hutang kepada Allah Subhanahu. Punya hutang itu wajib dibayar. Apa hutangnya? 360 sendi. Ada sendi. Ini dihitung sama ini zaman dulu nggak ada kedokteran, nggak tahu ada berapa sendi. Tapi Nabi mengatakan 360 sendi. Ternyata sekarang dihitung oleh kedokteran, betul kata Nabi. Dan ayat dokter channel, tapi udah ya, Nabi kan dari Allah, dapatnya wahyu dari Allah. Jadi sendi kita ini ke Allah dimodalan. Kita punya hutang sama Allah, dan bayarlah hutang sendi ini bisa bergerak. Karena hanya orang mati yang tidak bergerak sendinya, betul nggak? Orang mati tidak bergerak karena kenapa? Sendinya mati. Dan kita bisa bergerak karena kita hidup. Dikarenakan kita hidup, kita punya hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, bayarlah sendi kamu, sendi kita dengan cara sholat duha 2 rakaat. Tiap hari kita punya hutang kepada Allah. Ya, dan banyak orang yang meninggal dunia kemudian gentayangan. Kenapa? Karena hutangnya belum dibayar. Ya, tapi hutang di sini kita tunaikan kepada Allah dengan cara sholat duha 2 rakaat. Kalau hutang pada manusia ya wajib dibayar. Makanya kalau dia meninggal dunia tadi, kalaupun nggak dibayar, minta diikhlaskan saja oleh orang yang memberikan pinjaman tersebut. Abia gimana kalau dulu pernah minjem gope misalkan 1.000, saran Abia begini sajalah. Jadi bayar deh gope zaman dalam baik mengaun, ya ikhlaskan saja. Kasihan, jangan sampai ya kita itu masuk kategori la yahilu lil muslimin an yurwa lil muslimah. Tidak boleh kita membebani sahabat muslim yang lainnya. Kecuali katanya Abia dia punya utang berapa? 100 juta, ikhlaskan bayarlah, sama bayar. Gitu deh, ya. Kecuali kalau dia sudah mentok, nggak mampu, ya kita mau tidak mau, gitu ya. Oke, pasal yang ketiga, silakan tulis. Memilih bidang ilmu, guru dan teman. Faslun fi ikhtiyari ilmi wal ustadi wasyarik. Ya, memilih ilmu, guru, teman dan ketekunan. Ternyata ilmu pun harus kita pilih. Yang mana yang diprioritaskan? Hendaknya seorang murid memilih bidang ilmu yang terbaik yang ia butuhkan untuk menjalankan agamanya. Kemudian ia memilih apa yang ia akan butuhkan kelak. Contohnya yang perlu diutamakan adalah ilmu tauhid dan ma'rifat. Apa ilmu tauhid? Keyakinan. Ya, harus yakin bahwa dimanapun dan kapanpun Allah Ta'ala selalu melihat kita. Kalaupun kita nggak bisa lihat Allah, Allah akan senantiasa melihat kita. Ya, harus yakin kepada Allah. Hakul yakin.
Kadang-kadang banyak orang yang penasaran, ini ada HP bagus misalkan, ini buatan siapa ya? Pasti ada yang buat. Begitupun alam dunia ini, ada langit, ada bumi, matahari, tanah, ikan, semua itu ada yang buat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ma'rifah yang dimaksud di sini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ingin dekat kepada Allah, carilah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya. Janganlah engkau berkecimpung dalam perdebatan yang timbul setelah meninggalnya para ulama besar, karena ini dapat menjauhkan seorang murid dari pemahaman. Ya, jadi jangan sampai memperdebatkan. Ini beda pendapat nih antar ulama, bagaimana nih? Tugas kita udah ikuti ulama yang terdekat saja. Ya, kita cari jalan aman. Ya, tetapi tadi itu ya yang jumhur. Kalau cuma satu orang saja yang beristihad, ya kita harus mempertimbangkan. Kemudian cara memilih guru, hendaknya dipilih guru yang paling alim. Ya, alim itu paling berilmu pada bidangnya. Yang paling tua, ya. Jadi cari guru itu harus dia berilmu dan usianya tuh tua. Soalnya kalau usianya lebih muda daripada kita, khawatir nanti mudah tidak dihormati. Begitu. Jadi bergurulah kepada orang yang berilmu dan orang yang lebih tua. Ya. Kemudian ada sebuah syair ini disampaikan, ini tentang teman. Pada halaman 52 disampaikan, di dalam memilih teman, hendaknya ia memilih teman yang serius dalam belajar. Carilah teman yang serius dalam belajar. Ini adalah perintah dari guru-guru kita, ulama kita. Abia gimana nih kalau ada teman yang gak serius belajar? Apakah kita harus menemani? Temani. Tetapi jangan terbiasa. Carilah tetap orang yang rajin belajar. Ya. Kemudian yang soleh atau soleha. Ya. Ini kata ulama nih. Dan jauhilah teman yang pemalas. Sebul atau naon sebul. Hafalkan sebul. Ya. Jadi disunahkan untuk cari teman yang rajin belajarnya, yang soleh. Jangan berteman dengan yang malas. Kata siapa? Kata ulama di sini. Ya disampaikan dengan orang yang membuat onar. Ya ngajak anak tawuran baik. Abia dulu sama Yasmi tuh, SMK Yasmi, suka diajak sama teman-teman. Karena dia KM-nya. Semua KM ikut turun ke jalan. Itu di Kecamatan Celokran dulu. Abia udah lihat ada cakalan bir. Oh iya cenah. Jadi coba namanya kagok. Udah kira bola. Menukir pelak netan gitu ya. Yang motor gitu ya. Itu sudah ditawarin di etan. Ya, itu dulu zaman-zaman Yasmi masih baru SMK Yasmi masih baru berdiri. Abia kan sekolahnya di sana. Sampai bebelaan, sampai dicarekan bebaturan. Mana ngomong KM cenah tapi udah pro cenah. Diajak tawuran enggak mau. Gitu kan. Abia biasa aja. Ya, terus balik cerik tapi mah. Dicarekan dari bebaturan. Untung teh ya udah nanti gitu. Ya, sekelasan sebut turun laki-lakinya. Ya. Padahal Abi nggak takut waktu itu ya, ada tahun nggak takut. Ya, cuman kita orang tua pun tidak menyuruh begitu. Jadi buat apa kita melaksanakan hal yang sia-sia seperti itu? Kemudian jangan juga mencari teman atau mestilah kita menjauhi teman yang terlalu banyak bicara. Kalau nak cara ngap atau ngomong baik atau jangan ngomong deui. Dorong, kalau jadi komando budak gitu. Mula acakan. Gitu tak, jauhi. Iya. Jadi jangan terbiasa dengan yang begitu. Tapi kalau teman jangan punya seri, kita mata seri sorangan baik. Wah, ya.
Ya. Jadi kata ulama, carilah teman yang bicaranya sedikit. Tapi lo ada tim, ngap segala ngap, mual. Gitu ya. Tapi dia maksudnya bicara apa adanya gitu ya. Kalau ada perlu bicara, bicarakan gitu. Jadi jangan sampai udah hayang ngomong ke hayang kita sampai kabur sampai kena puyak misalnya gitu ya. Kita ngomong baik. Ya, jadi waktunya bercanda begitu, waktunya bicara serius begitu ya. Kemudian jangan mendekati atau mencari teman yang suka merusak. Ya, casan misalkan. Ya, gitu ya. Ya, kerkajian iya kabel kesabet baik begini misalkan. Ya, nggak rusak baik kedua-dua minta traktir baik. Ya, itu kan mengatakan suasana begitu ya. Nah, jadi tapi kalau sedikit mah boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah sesekali mah gitulah ya. Karena kan jenuh kita kalau terlalu ini, karena kita bukan orang soleh. Justru kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Aku paling benci dengan orang yang merasa paling suci, paling bersih, paling soleh, ya, paling berilmu, paling bertakwa. Itu Allah paling benci yang orang seperti itu. Jadi kita normal aja, waktunya bercanda, ada aja kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Nah, oleh karena itu kita senantiasa mampu menyesuaikan dalam keadaan tertentu. Dan yang berikutnya, jangan mencari teman yang membawa fitnah. Jauh kene, sama batu jauh kene, jangan can ayah seorang saya. Ngaheh seorang jauh kene. Ya. Itu saking terbiasanya umal ngomong begitu ya, ngomong jadinya umal dia pasti ngomong, bukan batuk gitu. Kita udah sudik mati begitu. Ya, gitu ya. Ini jauh kan saya seorang saya Jerman sama ayah, sama saya. Terus saya ngomong tempat mana Jerman Kenapa Anda sudah menjadi karakter dia begitu? Nah itu jangan sampai begitu. Tapi dalam sesekali iman atau wajar baca mah Dio begitu ya. TDPR masing-masing baik gitu. Sila tahu deh ya. Ada begitu dia ulah deh ya. Harian udah bingung deh gitu ya. Ada kemimpian era gitu ya. Ini parah kayak ketemu mantan aja begitu ya. Dia sama orang lain. Ya. Sini kutuk ya. Kenapa? Pertama belum tuntas kayak gini. Oke, kita lanjutkan pasal yang keempat, mengagungkan ilmu dan ulama. Apakah perlu kita mengagungkan ilmu? Perlu. Ulama pun iya, perlu juga. Di sini pada halaman 70 ya. Di sini disampaikan oleh Al-Imam Burhanul Islam Al-Jazuli Ta'ala, ketahuilah bahwa seorang yang mencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan manfaat dari ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Itu alasan salah satunya kenapa ilmu banyak yang tidak nempel di kepala kita. Karena guru nerangkan matematika orang iya terus ngalios ngomongkeun di bae tamu pernah kepacili. Enggak begitu. Guru les ada saleh teu pantau rame ngomongkeun begitu ya. Makanya kenapa? Makanya ya. Ya. Begitu ya. Jadi jangan sampai udah biarkan saja, itu manusiawi begitu. Ya, jadi banyak yang
Kenapa? Ilmu itu tidak bermanfaat tadi teh ya ngomongkan ya hanya ilmunya udah nempel hilang lagi karena itu ibaratnya apa ya obat bukan obat ya ini mental kembali lah begitu. Makanya kalau ada itu ya udah diam aja, mau ada guru gimana ya karena kadang-kadang kan banyak guru yang tadi teh ya artinya agak ceroboh mungkin ya agak kocak atau bagaimana, tapi tetap nggak boleh dibicarakan di belakang. Ketawa di depan, artinya ketawa dalam hati lah minimal ditahan begitu lah. Kalau udah selesai ya ketawa sendiri begitu. Dan di tempat yang paling pojok, tidak ada masalah silakan. Ya, gitu ya. Jadi ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak mengagungkan ilmu, orang-orang berilmu pun dan tidak menghormati guru tersebut ya. Tidaklah seseorang mencapai keberhasilan melainkan dengan penghormatan dan tidaklah seseorang mengalami kegagalan melainkan karena ia tidak hormat. Harus menghormati. Hati-hati ini ya. Karena banyak orang yang tadi kayak selama guru nyenggar itu kan hati-hati loh. Ya, makanya kita mah kemanapun harus netral. Ya, tidak ada manusia yang benar selamanya dan tidak ada manusia yang salah selamanya. Meskipun guru kalau salah ya salah. Meskipun murid kalau benar ya tetap benar. Tapi benar dan salah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah menghormati adalah hak tugas murid kepada guru. Mau salah mau benar guru hormati. Karena menghormati itu bukan kata kebenaran. Ya, menghormati tidak harus pada orang yang benar. Contoh ada orang yang lebih tua, mau dia siapapun kita hormati. Tidak usah dia orang yang harus soleh dulu, harus guru dulu, nggak jadi masalah. Karena hormat tidak terikat dengan benar dan salah. Kata Rasulullah SAW bersabda, ya, hormatilah orang yang lebih tua. Kalau kita tidak memandang orang tersebut, dia terlalu hina buat kita sebagai seorang guru, hormatilah dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Ya, kata Rasulullah SAW, hargailah orang yang seumuran dengan kita. Meskipun dia suka meledek kita, mencela kita, ngomong kita, hargai tetap. Ya, dan kata Nabi, cintailah, sayangilah orang yang lebih rendah daripada diri kita. Ya, usia dia lebih muda, cintai. Tugas kita mencintai, bukan menghormati dan menghargai, mencintai mereka. Ya, makanya ini penting untuk kita pahami. Jangan sampai salah meletakkan hormat di mana, harga di mana, cinta di mana. Jadi kalau ada yang lebih tua mencintai yang muda itu boleh-boleh saja. Ya. Ya, itu hak, nggak jadi masalah. Ya, tapi bukan berarti harus mencari. Ya, neangan begitu ya. Udah basa-basi ditolak ternyata. Oh, misalkan begitu, misi baik-baik. Ya, akhirnya mencari yang lain begitu. Ya, soalnya banyak wajah-wajah yang tertolak yang kita lihat di sini ya. Ya. Yang perempuan boleh enggak? Kalau misalkan nanti menghitbah laki-laki, melamar laki-laki boleh. Sayyidah Khadijah kan melamar Rasulullah. Ya. Jadi tidak usah laki-laki aja, perempuan juga boleh punya hak, silakan. Karena perempuan juga punya penilaian terhadap laki-laki. Ya, mana yang ganteng, mana yang mampu ya. Ya, ganteng itu tidak sesuai, tidak harus orang yang kurus saja, yang gede pun kira ganteng. Ganteng lagi bisa menggaya, ya. Sama-sama. Begitu ya. Jadi ini kita lanjutkan. Menghormati itu kata ulama lebih baik daripada mentaati. Wah, ini perkara yang kami. Orang yang menghormati ketemu dengan guru cium tangan lebih baik daripada mentaati. Artinya bukan berarti mentaati nggak baik. Artinya gini, mentaati baik, tapi lebih bagus lagi menghormati. Kenapa? Karena menghormati tidak perlu ada alasan sanggup atau tidak. Betul nggak, Mbak? Untuk menghormati tidak ada alasan sanggup atau tidak. Karena menghormati itu ketemu senyum. Menghormati. Tapi mentaati itu butuh kata sanggup atau tidak. Meskipun guru, coba ya misalkan naon panggil kalapa. Misalkan ya.
Terakhir ngepok misalkan. Ya, Iya, Pak. jangan begitu. Maaf ya. Jangan kira, tolong ini naon ngelektor. Balik terus. Kalian langsung seksi balik. Begitu. Ya. Jadi mentaati mah ada kata sanggup dan tidak, tapi menghormati tidak ada pengecualian. Makanya menghormati itu lebih utama daripada mentaati. Ya, karena kalau mentaati sudah masuk ke menghormati, tapi menghormati tidak harus mentaati. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, ya, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Artinya kalau mentaati mah bisa kita pilih. Oh ini mah melanggar syariat meskipun hukum meskipun orang tua ayat mah mintaan jangan boleh sholat baik cenah menurut moral misalkan itu mentaati atau tidak kita berhak memilih, kita tetap pilih sholat aja ya. Tetapi masalah menghormati, mau dia salah mau tidak, mau dia preman ataupun bukan, ketemu dia lebih tua cium tangan, menghormati. Tidak ada masalah sanggup atau tidak, masalah dia bagaimana. Tugas kita adalah menghormati. Ingat pesan baginda Nabi. Ya, jadi yang kecil-kecil menghormati yang lebih tua, ya. Gitu. Jadi menghormati itu lebih utama, lebih baik daripada mentaati. Bukan berarti mentaati tidak baik, cuman mentaati lebih keadaan lebih bawah daripada menghormati. Ketika selama dengan guru itu berbaris, jangan rebutan. Jadi tangan cuma 2, ya. Ini bingung. Ini ada 10 orang, kayaknya yang lain. Salah-salaman deh, semua kan di bawah begini. Apa ini? Apa ini? Ini orang yang ngubah ini aja. Sosis apa ini? Salah itu, salah cium tangan. Ribuh teh kawin kahibut bae. Ini gila. Atau bedaman bae gitu. Aduh, paling nggak lupa seperan bentar gitu. Ya. Kalau bisa baik gitu. Kan kalau guru berdiri ini tetap harus tetap usahakan bagusnya sih jongkok itu ya kalau ketemu. Itu adab. Kenapa kita mencoba merendah? Bukan rendahan. Ya. Jadi merendahlah kita supaya suatu saat tidak direndahkan oleh orang lain. Ya. Kalau dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selama nanti baris, kalau sebar rebutan kayak tadi teh ya langsung salah narik, salah minyak, keren tangan, itu cukup mana orang. Begitu ya. Nah, termasuk menghormati guru hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya. Ayo Pak, misalkan, tumpang ini, buyola dihalap kita. Kata bujur dan buat kita bujur. Transparan deh ya, pakai rok. Ya. Tidak boleh keluar musola pun harusnya guru dulu. Guru orang yang naik udang, buru keluar. Aduh nyelap nak pantok kebekan. Dia pantok lagi. Kapan yang berubah lah. Justru orang yang pertama kali pulang dari majelis ilmu, dia yang akan membawa dosa seluruh jamaah di dalamnya. Hati-hati, awas. Ini hadisnya sahih. Ya, kalau dibuka kita berbabul hadis, itu disarah lagi dengan kitab Tanbihul Qaul. Jadi kalau ada pengajian kayak kieu, anu mitina hayang balik teu lah. Mustafa ta'ala tol butuh eta tah, kamu udah orang kos kamu kita. Kan kalau balik eta. Ane nama ID komen HP mah 2 jam tumpul bae. Ai karaki mah raki di dieu saratul. Alah Mustafa tah teh yang anu atel teh anu ngarayap teh ya. Pokoknya mah banyak anuan. Mesti nurutan teh ya. Mata melotot acan ngelayoran. Kesada, mau mah teu mau bisa baskom dulu enggak. Hukum mah eta. Begitu ya. Jadi seorang ciri menghormati. Tadi kan bicaranya kata Abia di sini dalam kitab menghormati lebih baik daripada mentaati. Lalu pertanyaannya apa contoh menghormati adalah salah satunya tidak boleh berjalan lebih awal daripada gurunya. Ini ayah guru Abia mau motor, neng pak, neng, nggak boleh. Jadi belakang di belakang, neng. Bisa kuat pancing pulau kendaraan. Tidak boleh ada murid nyari guru di motor, nggak boleh.
nyantai itu cuma tahan pokoknya nama tugas menghormati ya. Ya, jadi ini ada yang nggak mau nih, ya santri Pondok Riyadhah tadi teh ya, ada guru ada ini, ya guru tadi teh yang misalkan guru lagi diam aja, gitu ya, jadi jangan sampai kita kalau guru lewat pun harus berbaris di sini, diam aja. Kenapa? Alasan itu menghormati, ya menghormati itu mahal, ya itu tidak setiap orang bisa. Kalau 2 tambah 2 orang bisa jawab 4. Menghormati itu tidak setiap orang mampu melaksanakan. Kenapa? Karena kembali kepada qalbun syakirun, kepada hati nurani kita. Ya. Kemudian tidak boleh duduk di tempat yang sering dipakai oleh gurunya. Ini halaman 71. Buku Paranti Abiyah, di mana ya dari misalkan ini Paranti Abiyah di sini jangan dibiasakan. Abi sering lihat, maaf ya, selama ngajar baik di MTS ataupun di SMA, itu kalau guru udah keluar di bangku guru banyak ada yang duduk. Betul nggak? Betul. Itu nggak boleh. Itu nanti berkah, karena berkahnya hilang. Jarang ada orang yang sukses gara-gara hanya masalah duduk di kursi guru. Kenapa kita menghormati kursinya aja kita hormati? Ya, misalkan nih yang selalu dipakai oleh guru, misalkan sajadah yang ini kita hormati. Bahkan Nabi pernah lihat di dalam iklan. Ya. Bahkan nih, saking nih dengerin ya, saking hormatnya, adabnya murid kepada guru. Dewas deh. Ya. Itu ada tempat yang biasa dipakai sholat oleh gurunya. Maka ada orang yang mau sholat pun dia halangi, jangan. Ini biasa tempat guru saya di sini. Itu bentuk menghormati. Gurunya nggak ada, tapi tempatnya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati loh. Ya, ini banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak paham bahwa begitu berharganya, mulianya orang yang menghormati yang lebih tua, terutama gurunya. Jadi yang terbiasa menggunakan sesuatu yang terbiasa dipakai oleh gurunya. Ya, HP ini sering dipakai orang main canak-canak baik. Dia nyoba. Bukan masalah pinjamnya, bukan masalah riba, memang pelit, bukan masalah pelitnya. Menggunakan sesuatu yang guru yang sering dia gunakan oleh guru, yang guru sering menggunakan tersebut, maka tidak. Jadi ai sepi gitu. Kalau pilih gitu. Main di Ciri menghormati guru yang ketiga, tidak boleh memulai bicara di hadapan guru kecuali izin. Imajot, Pak, izin dulu. Abia, boleh nggak kalau ngomong? Abia, jangan. Gitu nanti dikerjain begitu nanti ya. Oh jangan berarti kalau begitu ya. Jadi izin dulu apa-apa. Ini misalkan, gitu kan. Nah itu nggak boleh. Itu makanya orang yang tidak menghormati nanti kategorinya orang yang tidak sopan. Izin dulu. Abia, ini mau ada yang mau ceritakan. Ya, nanti kata ini silahkan cerita. Ini Abia. Apa keluar? Jadi jangan yang nggak boleh deket-deket. Ya, ada mungkin salah satu santri ya yang kadang-kadang kalau cerita itu udah dekat baik. Suka Noel lah. Siapa kira-kira? Ya, jadi sudah ingetin jangan begitu. Ya, ketemu guru itu nggak boleh colak-colek. Jadi kuahnya dicolek dikit kan. Ya, nggak boleh colak-colek. Jadi di depan bicara dengan guru nggak boleh di samping. Ya, Abia. Tapi di depan aja, Abia ini mau ini. Jangan terbiasa melihat wajah guru ketika kita sedang ngobrol. Yo. Beda naon. Ya. Jadi bicara dengan guru itu harus seperti bicara dengan raja. Ini Abia mau ngobrol begini. Yang nggak penting nggak usah diobrolkan. Yang kira-kira penting saja. Udah gitu, Abia mau ini apa? Kenapa gitu lumer? Apa hubungannya dengan lumer? Nah, misalkan begitu ya. Jadi ya mulai sekarang tolong belajar. Jadi mau apapun kepada guru itu izin dulu. Ya mau kemanapun. Ini bukan masalah Abia berarti guru ingin dilayani, bukan masalah pelayanannya.
Masalahnya ini adalah amanah daripada ulama, dan ulama itu mendapatkan ilmu dari siapa? Baginda Nabi. Ikut ulama, ikut baginda Nabi berarti. Ya, dan dari itu mendapatkan pahala. Jadi izin dulu ke guru kita, mau guru yang di sekolah ataupun yang di pesantren di mana. Ya. Kemudian tidak boleh bertanya kepada guru. Allahu Akbar. Emang Oh, sini. Kenapa? Tadi Abel itu yang bergerak sendiri ya? Oh, semua nakal. Tapi juga ketawa sama. Namanya Seperti ini dia. belah mana? Kita obatin ya, kita obatin. Kita obatin dulu ya, obatin dulu. Kita kanan lagi. Umnya di mana Umnya? Umnya di mana?